じゃ取りながら、Pelatih Jepang puji lapangan Gelora Bung Karno jelang hadapi Timnas Indonesia. Pelatih Jepang Hajime Moriyasu memuji lapangan latihan yang disediakan PSSI jelang menghadapi Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Ia bahkan menyebut kualitasnya yang terbaik di Asia. Duel Timnas Indonesia versus Timnas Jepang itu akan digelar Selasa 15 November 2024 pukul 19 WIB di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Senayan, Jakarta. Jelang laga itu, skuad Samurai Biru sebagian sudah tiba di Jakarta dan menggelar latihan. Sesi itu berlangsung di lapangan Gelora Bung Karno, GBK, Senayan, Jakarta, Sabtu 11 November. Mereka baru sekali berlatih tapi sudah ada kesan positif. Gauchi memuji kualitas lapangan GBK. Menurutnya, kualitas rumputnya salah satu yang terbaik di Asia. Lapangan ini bagus, salah satu yang terbaik yang pernah saya kunjungi di Asia. Ini bagus dan sesi latihannya menyenangkan, ungkap Moriyasu, Senin 11 November 2024. Lebih lanjut, pelatih berusia 56 tahun itu mengaku kurang terbiasa dengan cuaca panas dan lembab di Indonesia. Sebab, cuaca di Jepang sangat beda jauh dengan Indonesia. Cuacanya hangat, saya terbiasa dengan cuaca di Jepang yang dingin sekali. Jadi, saat matahari terbenam, cuaca di Jakarta mulai sedikit dingin, lanjut pelatih Jepang itu. Lapangan GBK sendiri kerap digunakan Timnas Indonesia untuk berlatih. Selain di sana, anak asuh Shin Tae-yong juga beberapa kali berlatih di Stadion Madia Gelora Bung Karno. Jepang datang ke Jakarta dengan modal kokoh di puncak klasemen Grup C dengan 3 kemenangan dan 1 kali imbang. Diketahui skuad Timnas Jepang telah tiba di Jakarta setelah sempat mengalami gangguan saat penerbangan. Rombongan Timnas Jepang bertolak ke Jakarta untuk menghadapi Timnas Indonesia. Ini merupakan pertemuan pertama Jepang dan Indonesia pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Federasi Jepang, JFA, sebelumnya telah mengajukan perubahan jadwal supaya timnya bisa beradaptasi dengan cuaca di Indonesia. Namun apesnya penerbangan skuad Jepang justru terkendala. Takefusa Kubo dan kawan-kawan harus putar balik setelah sempat mengudara karena terjadi kendala saat penerbangan. Dikutip dari Nikkan Sports, pesawat bernomor NH855 itu mengalami gangguan. Kru pesawat memutuskan untuk putar balik ke Bandara Haneda. Para pemain telah turun dari pesawat dan menunggu di dekat Bandara Haneda. Skuad Jepang akan berangkat ke Indonesia dengan pesawat pengganti pada malam hari. Ini diambil karena terjebak dalam situasi yang tidak terduga, tulis Nikkan Sports. Semula Timnas Jepang dijadwalkan tiba di Jakarta pada Minggu, 10 November 2024, sore waktu Indonesia Barat. Namun, akibat kejadian tersebut skuad Jepang baru tiba hari ini, Senin, 11 November 2024. Tim asuhan Hajime Moriyasu itu tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Senin, 11 November 2024, dini hari waktu Indonesia Barat. Persiapan Timnas Jepang pun terpangkas akibat kendalan tersebut. Mereka hanya punya waktu 4 hari untuk adaptasi dengan cuaca di Indonesia. Pelatih Timnas Jepang, Hajime Moriyasu, menegaskan tak akan mudah bagi timnya bertarung dengan Indonesia. Meski ranking FIFA terpaut jauh, tetapi Indonesia dinilai telah mengalami perubahan besar. Mereka, Indonesia, menjadi lebih kuat dibanding sebelumnya. Laga nanti bakal jadi laga yang sulit, kata Moriyasu seperti dikutip dari media Jepang, Chunichi. Takefusa Kubo ingatkan rekan Timnas Jepang akan atmosfer panas Stadion GBK jelang laga lawan Indonesia. Striker Timnas Jepang, Takefusa Kubo, memberikan peringatan kepada rekan-rekannya jelang menghadapi Timnas Indonesia dalam laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Kedua tim dijadwalkan bertemu di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta, pada Jumat 15 November 2024 mendatang. Timnas Jepang, yang memiliki kualitas dan peringkat FIFA jauh di atas Indonesia, diunggulkan dalam laga ini.
Namun, Kubo yang kini membela Real Sociedad mengingatkan bahwa timnas Indonesia akan memiliki keuntungan dari dukungan penuh penonton tuan rumah. Pengalamannya saat berlaga di Stadion GBK sebelumnya membuat Kubo paham betul betapa besarnya antusiasme supporter Indonesia. Kami pernah bermain di sana dalam kualifikasi Piala Dunia U20 dan atmosfer sepak bola di sana luar biasa, ungkap Kubo dalam wawancaranya dengan media Jepang, Gekisaka, Sabtu, 9 November 2024. Saya rasa mereka akan bersorak lebih keras daripada saat kami bermain di Arab Saudi, tambahnya. Kubo menilai bahwa Indonesia tidak memiliki pilihan lain selain bermain habis-habisan demi meraih poin penuh, terutama setelah kekalahan mereka dari Cina dengan skor 1-2. Kekalahan tersebut memaksa skuad Garuda untuk mengincar kemenangan melawan Jepang agar tetap memiliki peluang di fase kualifikasi. Jumlah poin mereka saat ini akan sangat memengaruhi pandangan tim-tim pesaing. Setelah kalah dari Cina, saya rasa mereka tidak punya pilihan selain menang, tegas mantan pemain Real Madrid itu. Pertemuan antara Indonesia dan Jepang diprediksi akan berlangsung panas dengan dukungan penuh dari para supporter Indonesia yang akan menciptakan atmosfer intens di GBK. Skuad Jepang pun diingatkan untuk tetap fokus dan mewaspadai semangat juang skuad Garuda, yang dipastikan akan tampil maksimal di kandang mereka. Senyum Mees Hilgers main 84 menit, supporter timnas Indonesia lega. Bek timnas Indonesia, Mees Hilgers yang sempat alami cedera bermain 84 menit saat FC Twente hadapi lawan berat Ajax dalam lanjutan Eredivisie. Laga FC Twente versus Ajax yang berlangsung di Grolschfeste pada Minggu, 10 November 2024, berakhir dengan skor imbang 2-2. Dua gol FC Twente diborong oleh Michel Flapp, 42 dan 55, sedangkan gol Ajax dicetak oleh Davy Klaassen dan Bertrand Traoré pada menit ke-67. Pelatih FC Twente, Joseph Oosting memainkan Mees Hilgers sejak menit awal pertandingan. Bek timnas Indonesia ditandemkan dengan Max Bruns di jantung pertahanan FC Twente. Pada menit ke-84, Oosting menarik keluar Mees Hilgers dan digantikan oleh bek Swedia, Gustav Lagerbielke. Bermainnya Hilgers di laga FC Twente versus Ajax membuat publik sepak bola Indonesia bersorak. Pasalnya, Hilgers sebelumnya dikabarkan mengalami cedera dan besar kemungkinan akan absen membela timnas Indonesia versus Jepang. Apalagi manajer timnas Indonesia, Sumarji sempat menyampaikan kondisi Mees Hilgers. Sebelumnya, Mees Hilgers alami cedera hamstring saat membela FC Twente melawan Willem II di pekan ke-11 Eredivisie. Hilgers saat itu ditarik keluar pada menit ke-46. Kondisi cedera Mees Hilgers hingga saat ini masih misterius. Bahkan jelang pertandingan Twente versus Nice di ajang Europa League, besar kemungkinan bek timnas Indonesia itu tidak akan diikutsertakan. Salah satu pengamat sepak bola Belanda, Leon ten Voorde di akun X miliknya menyebutkan bahwa besar kemungkinan FC Twente tidak akan diperkuat Hilgers dan Sam Steyn melawan Nice. Masih belum pasti apakah Mees Hilgers dan Sam Steyn akan berangkat ke Nice pada hari Rabu. Kami akan mengetahui lebih detail nanti, tulis Leon seperti dilansir dari Twente City NL. Pihak klub kata Leon masih menunggu update kondisi kebugaran kedua pemain. Menurutnya keputusan Hilgers akan dibawa FC Twente dalam lawatan ke Nice akan diputuskan di detik-detik akhir.